Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 230031147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Secara umum, kepemimpinan adalah soal mengambil keputusan, soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Leadership juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain. Orang-orang yang ada di bawah kita, yang menjadi pengikut kita, yang menjadi karyawan kita, pegawai kita, mempengaruhi orang-orang yang ada di lembaga secara keseluruhan agar mau mengikuti seluruh aturan, mau mengikuti apa yang kita inginkan sebagai seorang leader di dalam kondisi yang sebenarnya. Kadang-kadang kita cenderung menggolongkan seorang pemimpin, fungsi-fungsi kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat melaksanakan kepemimpinannya secara umum. Tapi persoalannya adalah bukan style itu melekat pada diri seseorang. Kalau memang melekat, memang seseorang yang sangat demokratis, maka stylenya all time selama dia memimpin, dia akan melakukan kepemimpinannya, melaksanakan kepemimpinannya terhadap seluruh lingkungan lembaganya dengan style yang sama, dengan gaya demokrasi, atau memang ada kategori lain, ada pemikiran lain, bukan persoalan style yang melekat, tapi ini persoalan pilihan. Jadi, keberhasilan dalam gaya akan muncul persoalan baik buruknya gaya style itu. Apapun bentuknya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, semuanya sama-sama punya nilai positif. Sama itu mempunyai nilai negatif tergantung saat kapan atau pada saat menghadapi siapa style itu digunakan. Jadi akan amat sulit, selalu orang ada yang dikasih otoriter, otokratik itu jelek, selalu negatif. Orang yang terlalu banyak perintah maunya sendiri, kadang-kadang terlalu kaku dianggap jelek pada ketika menghadapi orang-orang yang pemalas, yang sedikit perlu energi lebih, yang kadang-kadang harus diperintahkan, disuruh, maka otokratik justru paling tepat dan dianggap paling bagus. Sisi positifnya dari leadership kepemimpinan presiden, menurut Gibson ada 5 alat ukur atau indikator yang kita bisa manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seseorang. Atau barangkali bisa juga ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa gunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan diri kita, sehingga itu menjadi bahan evaluasi sebagai ideal terpenuhi oleh kita, sehingga kalau ternyata hanya sebagian atau ada yang tidak, justru hampir tidak ada yang terpengaruh hak-hak. Kelima indikator itu adalah, yang pertama kata Gibson adalah karisma. Karisma itu dari seseorang atau dari seorang adanya karisma pemimpin, hal ini akan mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempelajari seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin, sehingga seperti apa yang kita mau. Menurut Gibson adalah melalui pengaruh ideal atau ideal influence. Pemimpin yang baik seharusnya ada sewajarnya, mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Nama juga ideal, influence. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik, karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin lebih dulu. Sebelum mengeluarkan kebijakan, satu statement, maka kebijakan itu harus kita yang mencontohkan dulu. Yang ketiga yaitu menurut Gibson, indikator yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pergunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan ini adalah inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga bawahan menjadi memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan oleh pemimpinnya.
Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik adalah keseluruhan hal baik di muka bumi ini seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin yang jujur, yang baik, bisa ditiru, konsekuen, memiliki komitmen, yang tinggi pintar, cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang tepat, adil, siapa saja segala hal yang baik di muka bumi seharusnya menjadi syarat, tetapi manusia tidak ada yang sempurna. Memiliki pemimpin yang baik adalah dengan cara melihat seberapa banyak nilai baik yang kita bisa ambil dari perilaku baik yang bisa kita tarik dari yang bersangkutan. Semakin banyak, semakin baik, semakin memungkinkan dia akan menjadi seorang pemimpin, seorang leader yang baik. Yang keempat yaitu ada intelligence stimulation. Intelligence stimulation yaitu adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntut bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikir kreatif, berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi, memiliki kreativitas yang tinggi untuk berkembang lebih maju. Intelektual stimulasi memberikan stimulasi terhadap intelektualitasnya. Maka salah satu syarat dari seorang pemimpin harus pintar, cerdas, memiliki visi yang luar biasa, karena bagaimana dia akan menjadi stimulus bagi orang lain. Intellectual stimulation ketika dia sendiri tidak memiliki kapasitas kemampuan kognisi yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang dipimpinnya. Meski di muka bumi ini tidak ada manusia yang bodoh, tapi manusia malas membaca, malas mendengar, malas untuk mengambil experience dari orang lain. Yang terakhir yaitu indikatornya menurut Gibson adalah individual line consideration. Perhatian individu artinya ada perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya. Ketika menjadi leader, bahwa apa yang melekat di kita bukan berarti kita melakukan semua itu. Kadang-kadang bahkan memang seharusnya pemimpin itu menemukan style itu sangat tergantung pada siapa orang atau bagaimana orang-orang yang kita pimpin. Jadi style yang akan digunakan harus sangat sesuai dengan siapa kita berhadapan. Jadi kadang-kadang ini menjadi pilihan, bukan menjadi satu keharusan, karena memang style itu sudah ada. Jadi yang ada itu menjadi penyempurna atas apa yang kita pilih. Ketika menghadapi satu kelompok orang di organisasi atau di lembaga, ketika ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, gaya dan style leadership atau gaya kepemimpinan secara umum yang pertama yaitu gaya itu disebut sebagai gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik ini ada satu energi yang sangat besar, ada daya tarik, ada yang wibawa seperti yang kita bahas di bagian sebelumnya, daya tarik wibawa yang luar biasa tanpa disadari bahwa kita sadari oleh leader yang kita maksudkan, termasuk kita yang dipimpin. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi seakan-akan sesuatu itu membuat kita menjadi orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti karena sekali dia bicara seakan-akan dalam pikiran kita itu sempurna. Yang kedua, ada tipe yang kita sebut dengan tipe atau jenis atau style yang kita anggap sebagai wawasan. Untuk Anda paling tidak tahu masing-masing tipe-tipe jenis atau style of leadership. Yang kedua yaitu disebut dengan paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik, tipe ini paternal ya, bahasa sederhananya kebapaan, dengan sifat-sifat kebapaan secara umum seperti itu. Tipe kepemimpinan ini ada dan cukup banyak. Misalnya ada tipe style yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gaya kepemimpinan ini menganggap bahwa ini sebagai manusia belum dewasa atau tidak pernah dewasa. Itu menurut anggapan dari leader. Dengan tipe ini ada dua. Biasanya stylenya atau tipe dari ini adalah pemimpin yang selalu bersikap seperti melindungi, juga melindungi, terus overprotective, terlalu berlebihan. Kadang-kadang melindungi bawahannya di satu sisi sebagai karyawan, sebagai bawahan yang selalu merasa dilindungi. Bahkan setiap orang ingin
punya mimpi memiliki pemimpin-pemimpin dengan tipe paternalistik. Padahal untuk perusahaan sebenarnya ini kadang-kadang memberikan kerugian yang amat sangat besar. Yang ketiga yaitu tipenya jarang memberikan kesempatan kepada bawahan. Maka mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seseorang dalam hal mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk kondisi pekerjaannya. Kadang-kadang untuk hal ini harus ada situasi-situasi tertentu yang menuntut seseorang karyawan harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang keempat yaitu hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau di perusahaan-perusahaan. Semuanya dibimbing, semuanya ditentukan oleh si pemimpin. Yang kelima yaitu kebiasaan atau gaya dari pemimpin yang memiliki style paternalistik adalah tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin, kepada karyawan yang bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka. Perlu kita pahami bahwa ada juga tipe yang disebut sebagai militeristik. Militeristik ini bersifat kemiliteran, yaitu pola kemiliteran seperti apa? Gaya luar biasa, artinya gaya luaran saja yang mencontoh militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, lebih dalam tipe ini mirip dengan tipe kepemimpinan otokratik atau otoriter. Tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer, meski ada nyawa-nyawanya di situ. Sifat-sifat kepemimpinan militeristik ini antara lain: 1. Lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando. Ini yang menjadi kondisi sehingga disebut sebagai tipe militeristik. Ada sistem komando, sistem perintah terhadap bawahan, dan itu tipikal yang sangat keras. Ada satu kondisi yang harus tidak otoriter, kaku, dan seringkali dianggap kurang bijaksana. Yang kedua, sifatnya menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin, dari para bawahannya itu. Yang ketiga, yaitu sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formal. Formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya formal, upacara-upacara ritual, tanda-tanda kebesaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, jarang sekali pemimpin-pemimpin tipikal militeri ini menghendaki saran dari karyawan, usulan, apalagi usulan dari para bawahan, dan kritikan-kritikan. Kita masuk ke otokratik, yang selama ini kita anggap sebagai paling buruk atau tetap oleh militer paling buruk adalah kombinasi antara dua hal yang keras, kepuasan, dan otoriter, otokratik atau otorisasi yang sangat tinggi. Yang kelima yaitu kebalikan dari otokratik. Ini tipikal atau style of blessed file. Pada tipe ini, kepemimpinan tipe ini, si pemimpin sekarang praktis tidak memimpin. Pemimpin menggunakan tipikal laissez-faire, maka sempurna sudah lembaga yang kita pimpin akan segera menemukan titik terburuknya. Tapi adalah asli orang gaya atau tipikal ini ada manusia-manusia dengan style yang melekat dengan tipikal laissez-faire yang pemimpinnya tidak dalam style ini. Biasanya pemimpin tidak memiliki keinginan untuk memberikan partisipasi dirinya, bahkan sedikit pun dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok atau bersama. Hal keenam adalah tidak terlalu familiar. Memang tipe ini disebut sebagai tipe populistik. Ambil dari yang dijelaskan oleh Profesor Peter Wosley dalam buku The Fat World, di mana dia mendefinisikan kepemimpinan populistis sebagai kepemimpinan yang dapat membangun solidaritas rakyat atau masyarakat. Kepemimpinan demokratis orientasinya pada manusia dan memberikan bimbingan
efisien kepada para pengikutnya. Ada koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dan penekanan pada rasa tanggung jawab keseluruhan karyawan, internal pada diri sendiri, dan kerjasama yang baik. Dan kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada persen atau individu pemimpin, tetapi kekuatan ini justru terletak pada partisipasi aktif setiap kelompok. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.